Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dipraktikkan atau disimulasikan apa saja yang dilakukan oleh teller terkait tentang transaksi tarik tunai tutup rekening, pindah buku, inquiry, transaksi teller belum diotorisasi. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan tarik tunai, tutup rekening, pindah buku, dan inquiry transaksi teller belum diotorisasi. Perlu diingat bahwa sebagai seorang teller, untuk melakukan transaksi harus diawali dengan transaksi awal hari, yakni pemberian modal atau modal awal seorang teller bekerja atau memulai pekerjaannya. Untuk transaksi teller tentang awal hari, akhir hari, setor tunai, dan tarik tunai telah dibahas di video sebelumnya. Silakan kunjungi video sebelumnya dengan klik link di dalam deskripsi ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata cara tarik tunai tutup rekening, pindah buku, dan inquiry transaksi teller belum diotorisasi. Untuk yang pertama, itu adalah tarik tunai tutup rekening. Tarik tunai tutup rekening ini maksudnya adalah apabila nasabah ingin menutup rekeningnya dan akan mencairkan sisa saldo yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Dengan kata lain bahwa transaksi ini akan tampil dengan sendirinya atau akan ada data-datanya apabila nasabah mengajukan penutupan rekening ke bagian customer service. Nah, untuk melihat bagaimana cara membuat rekening atau pembukaan rekening suatu tabungan, silakan cek di link deskripsi di bawah ini juga. Sudah kami sertakan. Nah, yang transaksi pertama adalah transaksi tunai tutup rekening. Nah, di sini ada satu nasabah yang mengajukan penutupan rekening dengan alasan tutup, yakni pindah bank. Jadi ini adalah tugas dari seorang teller untuk mengapprove atau mencairkan sisa dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Jadi sisa saldonya sebesar yang akan ditutup oleh nasabah dengan biaya tutupnya adalah sebesar Rp25.000. Tanggal tutupnya disesuaikan hari ini tanggal 12 bulan 11 2019 dan penutupan atau pengajuan itu di tanggal 17 bulan 10 2020. Nah, di hari yang berbeda ya. Sebenarnya sebaiknya dilakukan di hari yang sama, tapi untuk contoh kali ini adalah pengajuan dan penutupan atau pencairan sisa saldo di tanggal dan waktu yang berbeda. Sekali lagi, nasabah harus melakukan terlebih dahulu pengajuan penutupan rekening ke bagian customer service. Apabila sudah, kita lanjut ke teller. Kita klik saja tarik tunai. Nah, maka akan ada pemberitahuan lakukan tarik tunai rekening ini. Oke. Sudah. Hal ini apabila ada pemberitahuan seperti ini, transaksi tarik tunai gagal, saldo rekening teller IDR hanya Rp5 juta, maka tidak cukup untuk melakukan transaksi. Nah, ini adalah fungsi dari awal hari modal awal kita. Apabila seorang teller tidak memiliki atau tidak memiliki dana yang cukup, maka transaksi tidak bisa dilakukan. Yang harus dilakukan oleh seorang teller atau supervisor adalah menambah kas awal harinya agar dapat memproses tarik tunai seperti ini. Adalah kita melakukan pengajuan untuk awal hari karena dana yang kita miliki itu tidak
sesuai dengan dana penarikan yang dilakukan oleh nasabah, maka kita harus menambahkan kita masukkan sebesar 65 juta rupiah dan kita create. Untuk kas awal hari, penambahan kas awal harinya harus melakukan persetujuan dari otorisasi supervisor. Nah, sebagai teller harus segera menghubungi supervisornya agar bisa melakukan transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah. Jika sudah selesai diotorisasi oleh supervisor, kita lanjutkan dengan tarik tunai tutup rekening, klik. Nah, kita lanjutkan dengan proses yang tadi. Setelah kita melakukan penambahan kas awal hari, kemudian kita klik tarik tunai. Nah, maka transaksi tarik tunai, penutupan rekening, menunggu otorisasi supervisor. Setelah kita menambahkan kas awal hari, menunggu otorisasi, dan selanjutnya untuk pencairan ini juga harus dilakukan otorisasi oleh supervisor. Untuk itu harus menghubungi supervisor yang bertanggung jawab tentang hal ini. Jadi pemberitahuannya adalah close statusnya menunggu otorisasi dari supervisor. Nah, kemudian setelah mendapatkan persetujuan, maka kita bisa reload. Nah, sudah tidak ada lagi transaksi tentang tutup rekening. Ya, sudah tidak ada datanya lagi karena sudah dilakukan otorisasi oleh supervisor. Itu untuk tarik tunai tutup rekening. Selanjutnya kita pindah buku. Transaksi pindah buku. Nah, pindah buku ini melibatkan dua rekening karena kita memindahkan dari satu rekening ke rekening yang lain. Di kali ini ada dua rekening, ada nomor rekening debit, ada nomor rekening kredit. Nomor rekening debit adalah nomor rekening yang memiliki dana yang akan disampaikan atau dipindahkan ke nomor rekening kredit, yakni nomor rekening penerima dana dari rekening debit. Kemudian ada nominal atau uang yang akan dipindah bukukan. Kemudian ada keterangan. Lalu kita proses. Sebagai contoh, kita akan menggunakan nomor rekening ini. Kita klik cek rekening. Kemudian nomor rekening kredit atau penerimanya. Contoh, kita cek rekeningnya. Ya, fungsi dari cek rekening ini untuk mengetahui apakah rekening tersebut atau nomor rekening tersebut benar-benar ada datanya di dalam database sistem ini. Kemudian nominal kita masukkan, contoh sebesar Rp3.200.000. Keterangan pindah buku. Nah, jika sudah selesai, sudah dirasa benar, baik itu nomor rekening debit maupun nomor rekening kredit dan nominal yang akan dipindah bukukan. Nah, disinilah diminta untuk ketelitian oleh seorang teller. Teller harus benar-benar teliti tentang transaksi yang sedang ia lakukan. Apabila dirasa sudah benar, maka kita klik proses. Transaksi berhasil dengan nomor referensi dan sudah dipindah bukukan dari nomor rekening debit ke nomor rekening kredit sebesar Rp3.200.000. Untuk transaksi yang melebihi limit transaksi teller, maka harus membutuhkan persetujuan dari supervisor. Sebagai contoh, misal transaksi limit yang boleh dilakukan oleh teller sebesar Rp5.000.000, maka apabila melakukan transaksi Rp3.200.000 tidak perlu membutuhkan
otorisasi. Namun apabila melakukan transaksi di atas 5 juta, maka harus membutuhkan otorisasi dari supervisor. Maka di sini contohnya adalah transaksi berhasil langsung terapprove karena limit yang dilakukan atau nominal limit yang digunakan tidak melebihi dari limit yang dimiliki oleh teller. Itu adalah contoh dari pindah buku. Selanjutnya, transaksi teller dengan inquiry transaksi teller belum diotorisasi. Apabila otorisasi belum dilakukan oleh supervisor, kita dapat melihat di menu inquiry transaksi teller belum diotorisasi. Kita klik. Nah, ini ada satu transaksi yang harus diotorisasi oleh supervisor, yakni transaksi kas akhir hari. Namun apabila nanti ada ini baru satu kasus, apabila ada beberapa lagi transaksi yang lain, misal kalau penarikan di atas limit, maka nanti juga akan ditampilkan di sini. Jadi ini adalah transaksi teller yang belum diotorisasi oleh supervisor. Jadi kita harus menunggu otorisasi terlebih dahulu dari supervisor. Demikian, semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini tentang tarik tunai tutup rekening, pindah buku, dan inquiry transaksi teller belum diotorisasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.